Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara perbuatan melawan hukum perdata, dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini akan mengupas tentang perjalanan kasus Bambang Trimulyono yang rencananya sidang kedua itu 31 Oktober 2022 sebagaimana pada tanggal 18 Oktober yang lalu itu kemudian ditunda. Dan dalam perjalanannya bahwa kuasa hukum Bambang Trimulyono, Egy Sujana CS itu berharap agar Bapak Jokowi bisa hadir langsung di persidangan. Demikian pula beliau sangat berharap kepada Kapolri agar kliennya Bambang Trimulyono itu bisa dihadirkan pada saat sidang kedua yang saat ini sudah ditahan. Itu adalah sekian daripada harapan Egy Sujana sebagai kuasa hukum daripada Bambang Trimulyono. Tetapi tiba-tiba kita dikagetkan oleh suatu pemberitaan kemarin sore, di mana ternyata kuasa hukum Bambang Trimulyono ini, Egy Sujana, Ahmad Kosinuddin dan lain-lain, ini ternyata itu mencabut kuasa gugatannya ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tentu mengundang pertanyaan, kenapa semudah itu lalu kemudian dia mencabut gugatannya sekalipun dalam hukum acara untuk kasus perdata itu bisa saja dicabut sebelum masuk pada pokok perkara. Tetapi tentu kita bertanya, kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya beliau ini begitu getol, begitu bersemangat, begitu berapi-api untuk kemudian menggugat Pak Jokowi dan meminta untuk Pak Jokowi sendiri datang langsung di pengadilan. Tapi kita akan simak dulu seperti apa konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum Bambang Trimulyono ini terkait dengan pencabutan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang diajukan oleh klien kami ini, Saudara Bambang Trimulyono, pada tanggal 3 Oktober kami mengajukan gugatan. Klien kami pada tanggal 13 Oktober ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan hingga hari. Saat itu kami gamang. Kenapa kami gamang? Karena setelah kami mendapatkan panggilan pada tanggal 18 Oktober 2022, kami tidak bisa menghadirkan prinsipal kami, klien prinsipal yakni Saudara Bambang Trimulyono. Namun kami tetap optimis. Kenapa? Karena kami berharap dalam proses pembelaan hukum secara pidananya kami bisa membebaskan klien kami atau setidaknya mendapatkan penangguhan dari penyidik, karena kami yakin apa yang kami pahami sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1956 bahwa jika ada objek perkara yang sedang diperiksa perkara perdatanya di pengadilan, maka aspek pidananya harusnya ditangguhkan. Itu keyakinan kami. Maka kami optimis kasus ini terus bergulir dan kami hadir dalam persidangan pada tanggal 18 Oktober 2022. Kenapa demikian? Karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Barreskrim Mabes Polri itu tidak bisa dilepaskan dengan materi muatan tentang ijazah palsu yang memang menjadi objek gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan oleh klien kami ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kami tentu saja kalau pada tanggal 18 Oktober yang lalu tergugat dalam hal ini Saudara Presiden Joko Widodo hadir dan menunjukkan ijazahnya, tentu ini membuat perkara lebih cepat selesai dan kami anggap klien kami tidak memiliki dasar untuk melanjutkan perkaranya. Namun ternyata Saudara Presiden tidak menggunakan haknya, tidak hadir, dan tidak kemudian punya kepentingan untuk menutup perkara ini, dan akhirnya kasus ini bergulir sampai hari ini. Namun dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan.
yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami kemudian bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami. Dimana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan, saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami Bambang Tri ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi tadi hanya percaya kepada Bambang Tri, kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara. Dan dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, pokok perkaranya, belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status kosong-kosong atau seri. Nah, itu yang penting. Dan karena itulah kami tadi mengambil keputusan karena pertimbangan itu untuk mengajukan surat sesuai dengan peraturan memang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu saya minta Adinda. Ya, jadi sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Bambang Tri Mulyono dalam konferensi pers tersebut, bahwa beliau itu kemudian mencabut gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum Pak Jokowi. Ini sebenarnya berita yang melegakan ya, berita yang menggembirakan. Tentu publik Indonesia kemudian gembira dengan situasi ini yang memang ya dari awal banyak orang yang menduga bakal susah untuk kemudian meneruskan gugatan ini ataupun membuktikan, atau banyak juga anggapan bahwa gugatan itu bakal ditolak ataupun tidak diterima. Dan ternyata sebelum sampai ke sana mereka sudah mencabut ya gugatan mereka dengan sejumlah ya alasan-alasan yang menurut mereka bahwa agak susah untuk kemudian ya bagaimana proses ya masa depan daripada kasus ini, karena klien mereka yakni Bambang Tri Mulyono itu ditahan ya dengan dugaan ya tindak pidana penistaan agama, sehingga beliau akan kesulitan untuk kemudian mendatangkan saksi-saksi yang mungkin hanya bisa diakses oleh Bambang Tri Mulyono karena dialah yang berinteraksi dengan mereka. Demikian pula bukti-bukti lainnya. Situasi itu yang kemudian membuat kuasa hukum ya menjatuhkan pilihan untuk mencabut gugatan ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya bahwa ternyata mereka juga ini ya tidak bisa menjaga semangat sebagaimana ketika pertama mereka hendak menggugat dengan begitu yakin, dengan begitu bersemangatnya ya, dia mendaftarkan gugatan, mau menghadirkan Pak Jokowi agar datang di pengadilan, bawa itu ijazah aslimu ya, sebagaimana Egy Sujana ya dengan dengan sangat keras menyampaikan bahwa sederhana saja kalau Pak Jokowi ya mau menyelesaikan kasus ini, datang ke pengadilan, bawa itu ijazah asli, perlihatkan ya, kan selesai ini masalah ya, kasus ini case close ya menurutnya, palingnya 10 menit katanya, gampang. Begitu Egy Sujana menyampaikan beberapa hari yang lalu. Tetapi ya yang saat ini kita bisa menebak ya bahwa semangat mereka ini ya bisa diukur karena pada akhirnya dia menyerah ya. Nah, soal mereka kemudian mencabut ini ya tentu alasan-alasan yang muncul ke permukaan ya seperti apa yang dia sampaikan tadi. Tetapi di balik itu semua tentu mereka lah yang lebih paham ya akan situasi-situasi sampai mereka mencabut gugatannya. Tetapi menurut kita semua bahwa framing-framing yang kemarin itu sudah menyebar luas di publik ya, ini kan secara tidak langsung sebenarnya sudah membuat
ya publik menjadi tidak suka dengan Pak Jokowi karena ada beberapa opini-opini yang mungkin publik itu menganggap bahwa itu benar adanya dari ocehan-ocehan Bambang Trimulyono, demikian pula orang-orang yang seolah-olah mempercayai. Nah, pada akhirnya ya mereka ini kan tidak bisa membuktikan ya terkait dengan ya tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, apa yang harus dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran bahwa memang penting untuk berhati-hati mendaftarkan gugatan ya, jika tidak ditunjang oleh sebuah bukti-bukti kuat ya, fakta-fakta, karena pada akhirnya akan membuat kita malu sendiri seperti yang terjadi saat ini. Ya, sekalipun tentu kita berbahagia, kita bergembira karena kasus ini kemudian tutup ya, karena dicabut oleh penggugat ya, karena ini perdata ya, sebelum masuk kepada pemeriksaan perkara ya, maka itu bisa dicabut secara sepihak oleh penggugat. Hanya saja ya mungkin publik akan bertanya-tanya ya, kenapa sampai seperti itu dan apa yang membuat para kuasa hukum ini kemudian mencabut gugatannya, dan bagaimana nasib Bambang Trimulyono ya, karena gugatan ini dicabut sementara dia akan dituntut dengan kasus pidana ya, dugaan penistaan agama ya, dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Nah, ini adalah sebuah babak baru bagi Bambang Trimulyono ya, untuk mempertanggungjawabkan sebuah ya tindak pidana yang diduga yang disangkakan kepadanya melakukan tindak pidana penistaan agama ya. Nah, ini akan menjadi sebuah proses baru ya, yang akan membuat Bambang Trimulyono bakal ya menjalani masa-masa ya hidupnya sehari-harinya di tahanan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.